Oke, saya Mahal. lagi ngurus lingkungan jadi malas buat talk show yang agak meledak-ledak gitu. Wih. Bung Rocky bereaksi lagi di ELC. Kali ini bahasannya makin daging karena beliau ngebahas soal font ijazah yang lagi viral itu loh. Tapi coba saya pulihkan dulu ingatan tentang kasus ini. Kasus ini dimulai ketika ada semacam keinginan untuk mengetahui apakah seseorang bisa diajukan sebagai pemimpin bila di belakang proses itu tercium bau manipulasi. Kan di situ dimulainya tuh. Nama orang itu adalah Joko Widodo. Gak ada masalah. Tetapi begitu ditambahkan predikat bahwa beliau adalah presiden atau mantan presiden, lalu kuriositas itu berubah menjadi sensasi. Nah bayangkan misalnya kalau ijazah yang dipertontonkan ya bukan yang hendak dibuktikan, itu ditulis bukan dengan font Coba kita dengarkan. Bung Rocky bilang jenis font Time News Roman itu justru bikin masalah karena sejarahnya dari koran Inggris tahun 1920-an. Kok bisa ya? Dokumen tahun sekian tapi fontnya pakai yang itu. Cerdas pengamatannya. Times New Roman. Mungkin nggak akan jadi soal. Tapi justru ketika dipakai font itu, New Romance, justru dia membuka persoalan. Karena New Romance artinya font yang lebih mudah untuk dikenali. Coba pakai font yang lain. Kan asal usulnya font itu dipakai ketika koran Inggris yang namanya Times udah nggak bisa dibaca karena fontnya udah buruk. Digantilah font itu tuh. Jadi dimulai kesalahannya ada di redaksi Times di Inggris tahun 20-an itu. Yang cari gara-gara tuh. Kan sejarahnya begitu kan, betul. Rismond. Bahwa font itu dipakai untuk menggantikan font yang kalau dicetak kabur. Nah sekarang orang curiga kenapa dipakai font yang justru bikin mudah orang tahu bahwa ini bohong. Di dalam jalan pikiran tiga manusia ini. Oke. Tapi selalu ada yang tersembunyi di situ seperti tadi dipamerkan oleh Roy Suryo. Saya nggak paham apa itu wayang itu. Karena wayang itu wilayah esoteris. Yang terlihat adalah bagian eksoterisnya tuh. Bagian depannya tuh gini-gini gerak-gerak. Ya orang ketawa aja. Tapi yang mampu membaca esoterisme dari wayang itu cuma orang Jawa. Bukan orang yang menjawa-jawakan diri. Bahkan Raja Jawa nggak bisa baca wayang itu. Karena ilmu wayang itu ada di dalam wilayah yang esoteris, sangat eksklusif. Hanya beberapa manusia yang mampu menafsirkan itu tuh. Saya pasti nggak bisa tuh. Tapi kemudian jadi keributan karena Roy memakai wilayah itu. Nah saya mau lanjutkan metode perwayangan ini. Bagaimana kita memahami fasilitas yang tiap kali dipamerkan oleh Roy. Namanya hermeneutic of suspicion. Terus ada istilah namanya hermeneutic of suspicion alias ilmu curiga. Katanya kalau mau cari kebenaran itu harus curiga dulu agar supaya bisa ditafsirkan. Gimana menurut teman-teman? Masuk akal nggak? Saya mengajar mata kuliah itu. Hermeneutic of suspicion artinya saya mencurigai supaya saya bisa tafsirkan. Gak ada urusan saya untuk menafsirkan kalau saya nggak curiga itu. Nah seorang peneliti mulai dari prinsip itu.
Saya mencurigai, oleh karena itu saya ingin tafsirkan dulu. Tafsirnya benar apa? Bisa salah tafsirnya. Tetapi ada manfaat untuk menafsirkan secara salah supaya ada kritik. Supaya dibenarkan tuh. Itu namanya heuristik. Peralatan sementara sebelum hipotesis selesai dirumuskan. Jadi buku itu sebetulnya ada peralatan sementara untuk membangun koherensi argumen bahwa yang diteliti ijazahnya palsu. Ya udah, ya hipotetik kan. Nah sekarang bagian itu yang kemudian dikriminalisasi itu. Nah saya nggak ada urusan dengan soal hukum. Karena bagi saya, ya orang yang neliti ya bagus saja. Jadi apa yang salah di dalam penelitian itu? Yang salah adalah orang tidak mau membaca hasil penelitian itu dengan fasilitas logical, academic atau scientific logical proses. Saya tahu bahwa kemudian jadi problem bahwa saya diminta untuk jadi saksi ahli. Ya Rocky Gerung keahliannya apa? Kan dia bukan ahli tentang neuroscience, bukan ahli tentang brain study, bukan ahli tentang stem cell, bukan ahli tentang font segala macam. Ya memang saya tidak ahli dalam metode itu. Tapi saya mengajarkan metodologi tentang metode. Jadi yang saya ajarkan adalah cara memakai metode, bukan metodenya. Itu bedanya antara metodologi dan metode itu. Metode itu keahlian Rismon, keahlian Roy, keahlian Tifa. Tapi saya mengajarkan cara memakai metode. Namanya metodologi. Supaya clear juga pada pers yang selalu anggap bahwa orang nggak ngerti kok. Iya memang saya nggak ngerti. Tapi saya ngerti cara memakai metode. Metodenya sendiri yaitu urusan dari neuroscience, urusan dari ahli komunikasi kan. Kan begitu konsep dari scientific revolution dari Thomas Kuhn. Kalau saya pakai nama nanti dianggap name dropping lagi itu. Jadi saya mau tafsirkan sesuatu tuh. Ini ada sepatu Adidas dari apa? Enggak nama kecilnya tuh. Dia pakai sepatu Adidas. Saya cuma bisa tebak dia Adidas karena ada 3 strip. Betul kan, Wan? Coba kita cek dulu. Yuk pakai Adidas apa enggak tuh mereknya? KW kali. Adidas coba. Karena persepsi saya pertama dengan 3 strip itu. Tapi kalau saya tanya dia, Wan, apa artinya 3 strip itu? Dia pemakai sepatu, tapi dia pasti nggak ngerti apa artinya 3 strip itu. Saya mengerti karena saya tahu simbol 3 itu. Yang dibuat oleh lucu lagi Bung Rocky sampai bawa-bawa sepatu Adidas buat contoh. Intinya beliau mau bilang kalau beliau itu ahli caranya, bukan ahli sepatunya. Saya bicaranya emang selalu bikin kita mikir keras. Adolf Dassler. Panggilannya Adi Dassler. Dari situ disingkat Adidas. Baru tahu dia. Kata Adidas datang dari penciptanya namanya Adis Dassler. Adidas. Tapi itu soal sejarah doang. Yang kita mau tahu kenapa dia pakai 3 strip. Kita mesti cari dasar historis kenapa dia pakai 3 strip itu. Bukan. Karena dia ingin kasih kesan gerak. Supaya ada energi. Pakai 3 supaya kelihatan stabil gitu. Kalau 2 ya nggak stabil, 4 berlebihan. 3 itu lebih stabil. Jadi semua peristiwa di dalamnya ada hermeneutic or suspicion. Saya mencurigai kenapa 3, lalu saya coba teliti. Karena saya pendaki gunung, saya tahu jenis-jenis sepatu itu sepatu itu bukan buat hiking, dia nggak bisa tuh. Ya buat road aja tuh. Kalau saya pakai Timberland, nah itu buat outdoor beneran tuh, karena gripnya beda tuh. Jadi semua soal itu bisa ditafsirkan bagian yang substantif dan bagian yang sensasi aja. Nah substansi dari persoalan ini adalah meneliti apakah Pak Jokowi benar memiliki ijazah palsu atau asli itu. Nah kuriositas itu datang dari orang yang merasa bahwa harus dia pertanggungjawabkan hasil penelitiannya untuk apa? Ya supaya ada kejelasan. Kenapa? Karena dari awal orang mencurigai Pak Jokowi tidak mampu melakukan pemikiran abstrak.
tidak mampu menghubungkan dua variabel. Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan memang sekolahnya nggak beres itu. Kan itu normal dong. Apalagi kita mau bantah keterangan dari akademisi Australia bahwa our president is a kind of a man of contradiction. Kita marah. Masa presiden kita dianggap orang yang berbohong, tidak utuh pikirannya. Kan semua itu sensasi dari luar yang kemudian masuk jadi percakapan publik. Lalu jadilah masalah ini panjang lebar. Kan dasarnya itu sebetulnya tuh. Nah sekarang kita coba lihat bagian berikut dari efek dari kasus ini menjadi causa celebre. Kasus yang diselebritikan tuh. Nah itu tadi poin-poin dari Bung Rocky, jadi bukan cuma soal ijazah, tapi ini cara kita berpikir kritis. Oke, seperti biasa tulis komentar teman-teman di bawah. Jangan lupa like and share, juga subscribe. Thank you. Karena coba cari keinginan publik untuk ngintip terus kasus ini. Di situ ada glorifikasi, di situ ada persembunyian politik juga akhirnya mulai terbaca. Di situ ada tukar tambah kepentingan akhirnya. Di situ ada perencanaan untuk memastikan bahwa ini tidak akan menyangkut kekuasaan. Kan akhirnya kasus ini semua kompleksiti dari persoalan bangsa ini mengendap di dalam kasus ini tuh.